Di pedesaan Bali abad ke-14, kehidupan berjalan dengan damai. Petani bekerja di sawah berundak yang subur, sementara wanita desa menenun kain tradisional. Anak-anak bermain di sekitar rumah beratap jerami dengan arsitektur khas Bali. Pemandangan ini menunjukkan harmoni antara manusia dan alam yang menjadi ciri khas budaya Bali kuno. Seorang asing berpakaian compang-camping tiba di desa, membawa aura misteri. Pakaiannya yang berdebu dan tatapan matanya yang dalam membuat warga desa penasaran. Ia membawa tongkat kayu berukir aneh yang tampak memiliki makna spiritual. Kedatangannya mengganggu kedamaian desa dan memicu berbagai spekulasi di antara penduduk. Tetua desa yang bijak mengumpulkan penduduk di pura kecil. Dengan suara berat penuh wibawa, ia memperingatkan tentang pertanda buruk yang menyertai kedatangan sang asing. Ritual pembersihan desa segera dilakukan, dengan sesajen dan dupa dibakar sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Tetua menjelaskan bahwa sang tamu mungkin membawa takdir yang akan mengubah kehidupan desa selamanya. Sang asing diam-diam memasuki hutan terlarang yang dianggap keramat oleh penduduk desa. Di tengah hutan lebat yang diselimuti kabut, terdapat peninggalan kuno berupa arca dan bangunan batu yang sudah lapuk. Menurut legenda, tempat ini adalah bekas kerajaan spiritual yang hilang. Sang asing tampaknya mencari sesuatu yang tersembunyi di balik misteri hutan ini selama berabad-abad. Di tengah hutan, sang asing dihadang oleh roh penjaga berwujud makhluk setengah manusia, setengah hewan. Roh tersebut adalah Dwi Murti, penjaga spiritual hutan yang telah berumur ratusan tahun. Dengan suara bergema, roh itu menanyakan maksud kedatangannya. Terjadi dialog spiritual yang mengungkapkan bahwa sang asing adalah keturunan dari kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Seseorang yang selama ini membantu sang asing ternyata adalah pengkhianat. Di bawah sinar bulan purnama, ia mengungkapkan rencananya untuk mencuri kekuatan spiritual yang dicari sang asing. Pengkhianat ini bekerja sama dengan kelompok dari kerajaan saingan yang ingin menyalahgunakan kekuatan kuno tersebut. Sang asing terkejut, namun menyadari bahwa ini adalah ujian yang harus dihadapinya. Setelah dikhianati, sang asing yang terluka melarikan diri ke kuil kuno di puncak bukit. Kuil ini adalah peninggalan kerajaan berdahulu yang telah runtuh 200 tahun sebelumnya. Di antara reruntuhan yang ditumbuhi akar dan lumut, terdapat relief yang menceritakan sejarah kerajaan dan rahasia kekuatan spiritual yang dicari banyak orang. Dengan luka yang semakin parah, sang asing mempersiapkan ritual terakhir. Ia menyalakan api suci di altar batu berukir naga dan mulai membacakan mantra dari lontar kuno. Asap dupa membentuk bayangan leluhur yang memberikan petunjuk terakhir. Ini adalah ritual penyerahan diri sekaligus pengukuhan sebagai penerus garis keturunan kerajaan yang hilang. Energi spiritual memancar dari tubuh sang asing saat kekuatan leluhur bangkit dalam dirinya. Luka-lukanya sembuh seketika, dan matanya bersinar dengan cahaya kebijaksanaan kuno. Seluruh kuil bergetar saat arwah leluhur memberkatinya sebagai penerus yang sah. Kini ia memahami sepenuhnya takdir yang harus dijalaninya untuk melindungi rahasia kerajaan dari tangan yang salah. Dengan status baru sebagai penjaga spiritual, sang asing kembali ke desa yang kini menerimanya dengan hormat. Ia membantu memulihkan keseimbangan alam dan mengajarkan kebijaksanaan kuno kepada penduduk. Hubungan antara manusia, alam, dan dunia spiritual kembali harmonis. Kisah ini menjadi legenda baru yang akan diceritakan turun-temurun di seluruh Bali.